Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dua kaisar jiwa dari tim resmi Shrek akhirnya muncul di tahap kompetisi turnamen benua untuk pertama kalinya. Master jiwa tipe pertahanan tim Dowling, Chi Hengyu, merilis perisai Vajra Raksasa. Bahkan ini seperti lebih menarik daripada perisai Xuanwu Susansi. Setelah perisai Vajra dirilis, Chi Hengyu dengan keras menusuk perisai ke tanah. Setelah itu, cincin jiwa kelima menyala dan cahaya putih yang kuat melintas di dalam cahaya ungu yang dipancarkan oleh cincin jiwanya yang kelima. Perisai itu melebar menjadi sangat besar. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Chi Hengyu. Perisai Vajra keterampilan jiwa tipe pertahanan yang sangat kuat dan ulet. Pada saat yang sama, bukan hanya dia yang bergerak, leluhur jiwa tipe kontrol King Feng dan leluhur jiwa tipe support Tang Niu Niu juga menyerang. Cincin jiwa Tang Niu Niu menyala. Garis cahaya hijau lurus menyinari tubuh King Feng. Jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri tipe support, seekor rakun. Cincin jiwa keempat King Feng menyala. Lapisan cahaya kekuningan bersinar. Segera setelah itu, seluruh panggung kompetisi mulai bergetar hebat, menyapu ke arah 7 peserta dari Shrek seperti gelombang. Bukan itu saja, duri juga muncul di perisai Vajra Chi Hengyu. Di sisi Shrek, seseorang telah melepaskan keterampilan jiwa sementara lawan mereka sibuk memasang pertahanan. Itu bukan Ma Xiaotao atau Dayu Heng yang dengan kultivasi tertinggi, juga bukan Ling Luochen. Sebaliknya, itu adalah Susansi. Tepat saat lawan sedang membangun formasi tempurung kura-kura mereka, Ma Xiaotao meneriakkan bergerak ke arah rekan satu timnya dari Akademi Shrek. Formasi asli mereka mengalami perubahan cepat. 6 dari mereka meledak dan membentuk formasi melingkar, sementara Susansi melangkah ke tengah formasi baru ini dan cincin jiwa keempatnya menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Tetapi pada titik ini, situasi mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Pemindahan dunia bawah yang misterius. Pemimpin tim Dowling yang bingung dan kaget, Gu Zujian, langsung berganti posisi dengan Susansi. Dia muncul di tengah formasi Akademi Shrek, dikelilingi oleh 6 lainnya. Sialan, Gu Zujian mengutuk. Mata terbelalak meskipun dia menyadari apa yang telah terjadi. Suasana hatinya masih sangat tidak menyenangkan. Bebe tersenyum dan bertanya apa yang dia berikan kepada kita. Saat Bebe mengatakan ini, dia menamparkan cakar naga gunturnya pada Gu Zujian. Keterampilan jiwa kedua Dayu Heng, gelombang cahaya harimau putih yang ganas, dan keterampilan jiwa pertama Ma Xiaotao garis api Phoenix juga dilepaskan pada saat yang sama. 3 master jiwa bekerja sama melawan satu anggota tim lawan. Di antara 3 dari mereka, bahkan ada 2 kaisar jiwa. Sedangkan lawan mereka tampaknya sama sekali tidak siap. Ini adalah strategi Guru Wangyan. Pada kenyataannya, strategi ini sebenarnya ditargetkan pada Akademi Zitian, namun mereka beruntung tidak terlibat dalam pertempuran tim. Selain itu, 3 Master Roh tipe serangan bahkan didukung oleh Raja Jiwa tipe kontrol. Tongkat di tangan Ling Luochen menunjuknya, dan kaki Gu Zujian membeku di tempat. Namun Gu Zujian tidak mudah untuk ditangani sebagai pemimpin tim. Menghadapi pengepungan Akademi Shrek, bola cahaya keemasan melintas di depan dadanya. Mantel cahaya keemasan menutupi seluruh tubuhnya. Keterampilan jiwa yang digunakan Ling Luochen untuk membekukan kakinya mulai meleleh, diblokir di luar cahaya keemasan. Yu Hao langsung meraung. Itu alat penghalang tak terkalahkan. Alat jiwa yang hanya bisa digunakan sekali. Dia adalah Raja Jiwa, jadi perisai ini hanya bisa bertahan selama 3 detik. Dengan 3 detik, cincin jiwa Gu Zujian 10.000 tahun melintas dengan cahaya mencoba mengeluarkan diri dari blokade Akademi Shrek. Di sisi lain, Susansi juga dikepung, namun
Sesaat setelah pemindahan dunia bawah misterius digunakan, ia melepaskan keterampilan jiwa lain. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya gempa dunia bawah misterius. Perisai penyusuan Wu menghantam keras ke tanah. Cahaya hitam langsung terpancar dari perisainya dan menutupi puluhan meter persegi membentang dan gemuruh mengikutinya. Dengan tim Doling tidak siap, mereka tersentak. Susansi menyeringai dan cahaya hitam bersinar lagi. Pemindahan dunia bawah yang misterius dirilis sekali lagi. Detik berikutnya, Ma Xiaotao yang melepaskan api yang membakar dari tubuhnya menggantikannya. Dia muncul di pusat tim Doling. Serangkaian perubahan ini sangat mempesona, mereka benar-benar ditekan. Saat ini, tim Doling berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dan apa yang menyebabkan ini bukan kekuatan mereka tetapi keterbatasan strategi mereka. Longlongan Phoenix bergema dan api Phoenix yang menyala melonjak seketika. Sayap besar yang menyala mengepak mengikuti cincin jiwanya yang ketiga. Cincin api yang intens dan merah menyala menyebar darinya. Sosoknya juga melompat ketika dia mengepakkan sayapnya yang menyala. Lawan menerima serangan Ma Xiaotao sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menenangkan diri. Karena mereka masih terpengaruh oleh gempa dunia bawah misterius, tim Doling bereaksi dengan cepat. 6 sisanya dibagi menjadi 2 kelompok. Chi Hengyu, Qian Yuan dan Han Ling-er ada di depan, sedangkan 3 lainnya di belakang. Sebuah penghalang cahaya kekuningan keemasan menyala. Itu adalah alat penghalang tak terkalahkan. Alat jiwa yang hanya bisa digunakan sekali. Situasi saat ini sangat jelas. Semua raja jiwa dari tim Doling dilengkapi dengan perisai atau penghalang tak terkalahkan. Penghalang tak terkalahkan memberi waktu pada tim Doling saat memblokir api dari sayap Phoenix Ma Xiaotao. Sebagai master jiwa tipe kontrol utama, Xiao Feng mengangkat kepalanya ke arah Ma Xiaotao lalu terbang dan meninggalkan lempengan logam besar di tangannya. Tangannya membentuk bentuk seperti hati, dan mutiara putih yang melepaskan kabut keunguan muncul di atas telapak tangannya. Cincin jiwa keempat ribuan tahunnya melintas, dan mutiara itu memancarkan lapisan cahaya keunguan yang tebal. 6 anggota yang tersisa dari tim Doling dan wilayah sekitar yang diliputi dengan cahaya keunguan ini semuanya menjadi ilusi dan kurang jelas. Bahkan ada berbagai gelombang kekuatan jiwa yang muncul di setiap sudut. Ini adalah mutiara labirin, jiwa bela diri Xiao Feng. Dia adalah seorang guru jiwa tipe kontrol spiritual yang langka seperti Yu Hao. Tapi itu bukan jiwa tubuh. Sebaliknya, ia menggunakan mutiara labirin untuk melepaskan berbagai bentuk ilusi hipnotis untuk melindungi dan membantu anggota timnya. Pada saat yang sama untuk menipu lawan-lawannya. Jika Ma Xiaotao melihat ke bawah, dia hanya akan melihat kabut keunguan. 6 anggota tim Doling mengubah posisi dengan cepat dan melepaskan berbagai jenis keterampilan jiwa yang ditargetkan ke arahnya. Namun Ma Xiaotao mengungkapkan senyum di wajahnya sekarang. Dia berpikir dalam hati, rasanya menyenangkan, benar-benar menekan mereka. Ma Xiaotao menyala. Cincin jiwa kedua, ketiga dan keempat melintas dengan cahaya terang pada saat yang sama. Tubuhnya menyala-nyala dengan api sekarang. Dia tampak seperti Phoenix api sejati. Setengah dari panggung kompetisi dinyalakan dengan cahaya merah karena api Phoenix di tubuhnya. Chi Hengyu tidak ada keraguan bahwa dia harus menahan serangan itu dengan menggunakan perisainya. Sebagai raja jiwa tipe pertahanan, dia memblokir serangan tanpa ada keraguan. Perisai Fajra diangkat secara horizontal. Qian Yuan langsung mendekat ke Chi Hengyu dengan cepat. Selama Chi Hengyu memblokir serangan Ma Xiaotao, dia akan membalas dengan sekuat tenaga. Tinggi Qian Yuan telah mencapai di atas 3 meter setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya. Dan dia memiliki 5 cakar besar dan tajam di tangan-tangannya. Han Ling-er disembunyikan di suatu tempat yang lebih jauh. Dia adalah raja jiwa tipe kelincahan. Gayanya adalah menunggu kesempatan untuk menyerang dengan tepat. Keterampilan jiwa tipe support Tang Niu mendarat di Qing Hengyu. Tujuannya sangat sederhana, meningkatkan kekuatan pertahanan Qing Hengyu. Selama dia bisa menahan serangan Ma Xiaotao, giliran mereka untuk membalasnya. King Feng adalah satu-satunya yang tidak bergabung untuk menyerang Ma Xiaotao. Dia terus menghadapi yang lain dari Shrek. Gelombang tanahnya hampir mencapai lawan-lawannya.
dan dia akan mendapatkan Guzujian kembali. Suara ledakan yang keras bergema dari kedua sisi secara bersamaan. Kekuatan pertahanan perisai Vajra tidak diragukan lagi. Sebagai Raja Jiwa, ia mampu menahan serangan dari Kaisar Jiwa. Ma Xiaotao turun dengan sangat cepat, seolah-olah dia mempertaruhkan segalanya atas serangannya. Ma Xiaotao mendarat di waktu yang sangat tepat, itu pada saat ketika 3 dari perisai tak terkalahkan tim Dowling retak. Ini tidak mungkin. Pikiran yang hampir sama muncul di benak semua orang dari tim Dowling. Hampir mustahil untuk menentukan dengan tepat cacat ini menggunakan mata. Terlebih lagi, Xiao Feng telah menggunakan keterampilan jiwa keempatnya, domain ilusi ungu. Di tengah suara ledakan itu, kabut merah terang yang intens menyelimuti tim Dowling sekali lagi. Namun itu tidak lagi menghasilkan kekuatan yang sama dengan gempa dunia bawah milik Susansi. Ji Hengyu dan Qian Yuan terpukul paling berat karena mereka yang terdekat. Keduanya hanya merasakan gelombang panas menyapu tubuh mereka. Kekuatan jiwa di tubuh mereka tampak terbakar dan keterampilan jiwa mereka lenyap dalam sekejap. Pada saat yang sama tubuh mereka menjadi kaku. Sisanya terpengaruh dengan cara yang sama. Meskipun tingkat cedera mereka lebih rendah, peluit langit Phoenix, keterampilan jiwa kontrol kerumunan yang sangat kuat yang bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Itu adalah keterampilan jiwa keempat Ma Xiaotao, ditingkatkan oleh pembaptisan Phoenix dan lonjakan Phoenix. Kekuatannya pasti tidak kalah dengan keterampilan jiwa 10.000 tahun. Keterampilan jiwa tambahan Tang Niu Niu dan Mutiara Labirin Xiao Feng semua langsung terbakar oleh Phoenix peluit langit. Ma Xiaotao mendengus dan cincin jiwa keenamnya yang hitam pekat menyala dengan cahaya yang cerah. Pada saat yang sama, penghalang pertahanan yang mengelilingi panggung kompetisi yang dibentuk oleh 108 master jiwa mulai meningkat luar biasa. Bercak merah besar membeku di dalam penghalang pertahanan dan suhu di atas panggung kompetisi melonjak. Keterampilan jiwa serangan terkuat Ma Xiaotao, hujan meteor Phoenix, dirilis. Setelah lawan dipengaruhi oleh peluit langit Phoenix, tim Dowling tidak lagi mampu menghindari atau menahan serangan. Apakah dia benar-benar seorang kaisar jiwa? Inilah yang difikirkan setiap penonton. Dia juga kaisar jiwa pertama yang muncul di turnamen ini. Banyak penonton yang mengoceh di dalam hati. Ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh Akademi Shrek. Pada saat ini, pertempuran di sisi lain sudah berakhir. Gelombang bumi yang dibuat oleh King Feng masih berhasil mencapai efek tertentu, namun sangat disayangkan bahwa dia telah bertemu Susansi yang memiliki pertahanan terkuat di antara leluhur jiwa. Itu diblokir oleh Susansi dan tidak memenuhi efek yang diinginkan oleh Guzujian. Sementara itu, Guzujian berhasil bertahan selama 3 detik dengan bantuan penghalang tak terkalahkannya, dan ia juga melepaskan keterampilan jiwa kelimanya. Bambu ungu cemerlang bersinar dengan cahaya ungu dan pola cahaya keemasan di atasnya. Guzujian memanfaatkan perlindungan penghalang tak terkalahkan dan menusuk bambu ungu cemerlangnya ke tanah di depannya. Dia melepaskan keterampilan jiwa kelima. Tujuannya sangat sederhana. Dia masih mencari untuk melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa dia melawan 5 orang dari Shrek. Penjara es menelan Guzujian tepat pada saat penghalang tak terkalahkan atau perisai tak terkalahkan hilang. Selain itu, penjara es ini sangat sempurna. Keterampilan jiwa keempat Guzujian yang telah dia persiapkan sejak lama bertabrakan dengan penjara es. Dengan tingkat yang setara seharusnya Ling Luochen tidak lebih unggul. Namun Ling Luochen bukan satu-satunya orang yang bertarung. Di bawah suntikan gabungan Haodong Power oleh Yu Hao dan Wang Dong, mereka meningkatkan elemen esnya ke tingkat es pamungkas dan bahkan menambahkan lapisan aura cahaya Wang Dong. Oleh karena itu, penjara es hampir menjadi yang tidak bisa dihancurkan. Semua orang hanya bisa melihat penjara es berubah ungu. Setelah retakan kecil mulai muncul, warna ungu menjadi redup. Ling Luochen menarik keterampilannya. Sebelum Guzujian memiliki kesempatan untuk menarik nafas, dia dihadapkan dengan serangan dari Dai Yuheng yang telah menggunakan 3 keterampilan penguatnya: perisai harimau putih, transformasi Vajra harimau putih, dan transformasi Dewa Iblis harimau putih. Sebuah kehancuran yang disebabkan oleh seorang kaisar jiwa telah menyerang seorang raja jiwa. Pertarungan berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Hujan meteor Phoenix milik Ma Xiaotao pada akhirnya tidak jatuh. Wasit menghentikan keterampilan jiwanya.
Penindasan Shrek terhadap tim Dowling membuat mereka meraih kemenangan di kompetisi ini. Gu Zujian adalah orang yang paling menyedihkan karena mereka masih memiliki kompetisi individu lusa. Wasit menghentikan Ma Xiaotao, tetapi Dayu Heng yang licik tidak gampang mengalah pada Gu Zujian. Serangannya telah menghancurkan anggota tubuhnya. Tentu saja dia bisa pulih, tetapi tidak dalam waktu sesingkat itu. Ketika wasit bergerak untuk menarik Gu Zujian keluar, dia tampaknya menyiratkan kekejaman anggota Shrek dengan wajahnya. Dayu Heng mengaku tidak bersalah, seolah-olah dia bukan orang yang memukul Gu Zujian. Gu Zujian sudah sangat beruntung bahwa Dayu Heng tidak mematahkan 5 tulang anggota badannya. Ma Xiaotao bahkan sangat menahan diri. Jadi begitu juga dia. Ini juga karena fakta bahwa dia telah sangat menekan naluri kekerasan dalam dirinya. Anggota tim Dowling tampak sangat marah ketika mereka melihat orang-orang dari Akademi Shrek. Ma Xiaotao membentak mereka. Apa yang kalian semua lihat? Apakah kalian akan menahan diri jika berada di posisi kami? Dayu Heng telah mengalahkan Gu Zujian terlebih dahulu sebelum mematahkan anggota tubuhnya. Dengan demikian, kepemimpinan tim Dowling diserahkan kepada Xiao Feng yang adalah wakil ketua tim mereka. Xiao Feng mengangkat tangannya untuk menghentikan anggota timnya yang ingin berlari maju dan berkata kepada Ma Xiaotao dengan suara rendah, "Bagaimana kamu bisa melihat dunia ilusi kami? Jangan bilang ini keberuntungan." Ma Xiaotao mengerutkan bibirnya. "Tidak bisakah kau melihatku berbakat? Jika kau ingin membalas dendam, kita akan bertemu di kompetisi individu besok." Ma Xiaotao memimpin anggota Akademi Shrek turun dari panggung kompetisi dengan aura seorang bos mafia wanita. Bagaimana dia bisa melewati dunia ilusi mereka dengan berbagi deteksi spiritual Yu Hao? Itu sepenuhnya menekan lawan mereka. Dia bahkan tidak perlu melihat dengan matanya. Shrek benar-benar menggunakan kontrol waktu yang sempurna setiap kali mereka menyerang. Dan itu semua karena Yu Hao. Sebenarnya Yu Hao adalah master jiwa tipe kontrol utama dari tim mereka. Dan bukan Ling Luochen. Hanya saja tidak ada orang lain yang tahu. Pusat perhatian tertuju pada Ma Xiaotao dan Dayu Heng. Dan menutupi yang lainnya. Ini Shrek. Ini Shrek yang terbaik. Namun tim Dowling juga tidak buruk. Sayang sekali mereka bertemu lawan yang salah. Kaisar Starlo berkomentar. Di sisi Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, Xiao Honcheng berdiri di samping Marulong dan berkata dengan lembut, "Ketua tim, apa yang kamu lihat? Tim Dowling tidak sederhana, sangat disayangkan." Marulong sedikit mengangguk. Tidak heran mereka meninggalkan tempat pertama. Itu karena mereka punya rencana seperti ini. Jika aku tidak salah, mereka pasti telah merencanakan untuk bergabung bersama dan merilis versi besar dari meriam peti raksasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka mendapatkan cetak biru untuk membangun meriam peti raksasa? Xiao Honcheng mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara rendah, "Jika aku tidak salah, meriam peti raksasa mereka hanya replika dari model aula kebajikan yang termasyhur kita. Hanya saja mereka tidak bisa meniru keahlian meriam peti raksasa kita. Jadi mereka memperbesarnya. Ini membuat lebih mudah untuk menghasilkan meriam yang mengharuskan ketujuhnya mengoperasikannya." Marulong mengangguk dan berkata, "Ini pasti masalahnya. Sepertinya Kekaisaran Dowling telah membuat peningkatan yang signifikan dalam produksi alat jiwa. Tapi mereka pasti tidak berharap untuk bertemu Akademi Shrek sejak awal dan strategi mereka digagalkan. Jika itu adalah tim lain, pertahanan mereka tidak akan begitu cepat runtuh. 5 dari mereka memiliki perlindungan dari perisai tak terkalahkan. Dengan gabungan pertahanan dan dunia ilusi mereka, itu hanya dapat dikaitkan dengan keberuntungan bahwa mereka bisa kalah dan bukan karena kurangnya kemampuan." Xiao Honcheng sedikit kesal ketika dia berkata Akademi Shrek sedikit terlalu beruntung. Mereka hanya bisa menggunakan strategi seperti ini sekali, dan mereka menggunakannya pada lawan yang paling cocok. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menahan kekuatan serangan kuat dari alat jiwa kelas 7, bahkan dengan 2 kaisar jiwa. Marulong tersenyum dan berkata, "Ini juga bukan hal yang buruk. Setidaknya kita bisa melihat kecakapan penuh Akademi Shrek kan?" Xiao Honcheng mengangguk dan menjawab, "Iya." Marulong menatapnya
dan berkata dengan serius, "Xiao Honcheng, kamu memang lebih berbakat daripada aku. Di kekaisaran kita mungkin tidak ada yang bisa menandingimu. Namun kamu terlalu pemarah karena bakatmu. Jika kamu tidak berubah, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik di masa depan." Xiao Honcheng tertegun sejenak. "Ketua tim aku..." Marulong mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara lebih jauh. "Aku harap kamu menjadi kuat untuk kekaisaran, aula kebajikan yang termasyhur dan akademi kita. Saya tidak ingin kamu mengecewakan orang-orang yang memiliki harapan tinggi dan telah mengorbankan diri untukmu. Kamu hampir 15 tahun juga. Sudah waktunya untuk tumbuh dewasa." Xiao Honcheng tampak agak tidak senang, tetapi dia tidak membantah Marulong. Dia perlahan berjalan kembali ke posisinya dan duduk. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Bukan hanya akademi kekaisaran Ryu yang memiliki mata tajam, Guru Wang Yan dan yang lainnya yang menonton kompetisi juga terkejut ketika Gu Zujian dipindahkan dan memegang lempengan logam yang misterius. Dia sudah tahu apa strategi lawan mereka. Itu bukan lagi sekedar skema. Sangat mudah bagi semua orang untuk melihat apa yang mereka lakukan. Semua 5 raja jiwa telah dilengkapi dengan perisai tak terkalahkan, dan mereka juga memiliki keterampilan jiwa tipe pertahanan yang cukup kuat. Semua ini sudah dipersiapkan sebelumnya dan tidak ditargetkan ke Akademi Shrek. Bahkan bisa dikatakan telah dipersiapkan untuk final turnamen ini. Strategi baru telah dipicu dari alat jiwa yang kuat yang mereka miliki. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Dayu Heng berkata, "Aku akan pergi pertama di babak individu lusa." Ma Xiaotou menatapnya sebelum berkata, "Apa hakmu harus pergi dulu?" Dayu Heng tersenyum dan menjawab, "Karena aku menyakiti pemimpin tim mereka hari ini. Jika mereka melihatku lagi, emosi mereka akan tidak stabil. Lebih baik jika aku pergi dulu." Ma Xiaotou mendengus dan berkata, "Melawan kekuatan absolut, apa gunanya skema dan trik kecil seperti itu?" Guru Wang Yan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Xiaotou, mari kita bicara setelah kembali ke hotel." Alis Ma Xiaotou berkerut, tetapi tidak bersuara. Segera semua orang kembali ke hotel. Guru Wang Yan menginstruksikan sisanya untuk berkultivasi dan beristirahat di kamar mereka, sementara dia membawa Ma Xiaotou ke ruang konferensi. Setelah menutup pintu, Guru Wang Yan tidak buru-buru mengatakan apa-apa. Dia menuangkan segelas air untuk Ma Xiaotou terlebih dahulu. Melihat gelas air di depannya, Ma Xiaotou mengangkat kepalanya untuk melihat Guru Wang Yan dan berkata, "Guru Wang Yan, aku tahu apa yang ingin Anda katakan. Apakah aku tidak mengikuti strategimu hari ini di kompetisi? Hasilnya akan sama, tidak peduli apakah itu Yu Heng atau aku yang berpindah." Guru Wang Yan duduk di hadapan Ma Xiaotou dan menatapnya dengan tenang. "Xiaotou, kamu adalah ketua tim dari tim Shrek di turnamen ini kan?" "Tentu saja," Ma Xiaotou berkata tanpa sadar. Guru Wang Yan berkata, "Kalau begitu, izinkan aku bertanya, apa tanggung jawab terbesarmu sebagai pemimpin tim? Apakah kamu harus melampiaskan emosimu? Atau apakah kamu seharusnya berusaha menjadi juara dengan memimpin timmu dengan sekuat tenaga?" Ma Xiaotou linglung. Dia adalah orang yang pintar. Meskipun dia biasanya orang yang mudah marah, dia bisa tahu apa yang disiratkan oleh Guru Wang Yan. Guru Wang Yan menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Dari 10 orang yang datang ke sini, BB yang paling cocok untuk menjadi pemimpin tim. Bahkan Dayu Heng adalah pemimpin yang lebih kuat darimu. Sebenarnya aku pikir-pikir, Yu Hao bahkan lebih cocok untuk menjadi pemimpin tim daripada kamu." "Kamu?" Ma Xiaotou menatap Guru Wang Yan dengan marah. Mata Guru Wang Yan dipenuhi dengan tanpa belas kasihan. "Apakah kamu merasa marah?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.